Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali. Kali ini dalam video yang keempat, yang terakhir, yakni tentang penentuan delta reaksi berdasarkan data energi ikatan. Nah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan energi ikatan. Di sini, energi ikatan bisa didefinisikan sebagai jumlah energi atau kalor yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan antar atom dalam keadaan gas. Nah, jadi menurut teori ini, reaksi itu terjadi akibat adanya pemutusan ikatan terlebih dahulu. Setelah pemutusan ikatan, baru akan kemudian terbentuk ikatan kembali untuk membentuk produk atau hasil akhirnya. Nah, misalkan seperti contoh, kita punya reaksi antara gas hidrogen dan klorin untuk menghasilkan dua molekul asam klorida. Apa yang terjadi kalau kita gambarkan molekul dari hidrogen itu adalah dua yang berdempet seperti ini ya. Kemudian gas klorinnya juga sama karena Cl. Ini atom Cl, ini Cl, makanya jadi Cl2. Kalau yang ini atom H, ini atom H, jadi H2. Nah, sebelum mereka membentuk HCl atau asam klorida, masing-masing molekul atau reaktan ini akan mengalami pemutusan terlebih dahulu. Nah, jadi akan terpisah antara H dan H-nya. Kemudian Cl2-nya juga terpisah menjadi dua atom Cl. Nah, setelah mereka terpisah, baru akan melakukan pembentukan ikatan kembali. Ya, jadi membentuk satu molekul HCl dan satu molekul HCl yang lain menjadi dua molekul HCl. Nah, jadi berdasarkan teori ini akan terjadi pemutusan ikatan terlebih dahulu, baru pembentukan. Oleh karena itu, untuk menentukan rumusnya, akan delta reaksi itu bisa dicari dengan total pemutusan energi ikatan yang ada di kiri, atau sigma energi ikatan pemutusan. Pemutusan itu sama dengan di kiri ya, yang di kiri mengalami putus, dikurangi dengan sigma energi ikatan pembentukan. Pembentukan itu yang di ruas kanan. Oke, seperti itu saja teorinya. Nah, langsung saja untuk nilai energi ikatan itu sendiri, kalian tidak usah hafalkan, karena di soal nanti pasti akan diketahui masing-masing nilainya. Misalkan di sini antar ikatan H dengan H, seperti yang tadi H2, nilainya 436 kJ per mol, karena diperlukan dalam satu molnya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nanti ini akan diketahui di dalam soal. Kalau sudah diketahui data energi ikatan, maka kita selesaikan dengan menggunakan rumus data energi ikatan. Oke, langsung ke contoh soal ya. Nah, oke, berdasarkan data energi ikatan, hitunglah perubahan entalpi pada reaksi. Nah, masih ingat ini nama senyawanya apa? C2H4 etena bereaksi dengan gas hidrogen klorida menghasilkan kloroetana. Jadi, trik pertama yang akan kita lakukan adalah menggambarkan struktur molekulnya. Di bagian hidrokarbon, kalian sudah belajar menggambarkan struktur molekul karbon terutama ya. Ini ingat, karena dia etena, golongannya alkena, maka cirinya adalah ada ikatan rangkap 2, di mana C-nya 2, ingat C punya 4 tangan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi hanya sudah 4. Itu adalah gambar molekul dari C2H4 atau etena. Akan bereaksi dengan HCl. HCl itu ya H dengan Cl, strip Cl. Menjadi C2H5Cl. C-nya 2, terus H-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan Cl-nya 1. Itulah struktur molekul reaksi yang bisa kita perlihatkan. Dari struktur reaksi ini, kita akan cari yang pertama energi pemutusannya dulu. Kita akan identifikasi satu persatu ya. Yang di ruas kiri, ini ya, dua senyawa ini di ruas kiri. Ikatan apa saja yang terjadi di ruas kiri? Yang pertama kita bisa hitung ikatan antara C, karbon dengan hidrogen. C dengan H, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita punya 4 kali energi ikatan C dengan H.
Nah, selain itu, di dalam molekul ini ada juga ikatan rangkap dua antar atom karbon, C dengan C. Ada satu jumlahnya, satu ikatan ini. Satu ikatan C dengan C. Oke, yang molekul di kiri sudah habis. Sekarang langsung di kanannya. H dengan Cl jumlahnya juga 1, berarti 1 kali energi ikatan H dengan Cl. Kalau ini sudah teridentifikasi, langsung saja kita masukkan nilainya. 4 kali C dengan H. Lihat, C dengan H yang ini ya, CH, HC sama saja, besarnya 413. Masukkan 413. Hasilnya berapa? Langsung dikalikan ya. 413 kali 4 sekitar 1652. Setelah itu, 1 kali ikatan antara atom karbon yang rangkap 2. Nah, ini yang rangkap 2 ya, bedakan dengan yang tunggal dan rangkap 2. Nilainya 611. 1 kali 611. Hasilnya tetap sama 611. Kemudian H dengan Cl, yang ini H dengan Cl, yang ini nilainya 432. Hanya jumlahnya ada 1, jadi tetap nilainya 432. Nah, inilah yang akan kita tambahkan sekarang. 1652 ditambah 611 dan 432. Hasilnya sekitar 2695 kilojoule per mol. Oke, nanti dicek kembali ya, itu untuk energi pemutusan yang ada di ruas kiri. Sekarang kita akan mencari energi pembentukan yang ada di ruas kanan. Oke, yang ini kita identifikasi dulu ikatan apa saja yang terjadi di ruas kanan ini. Pertama, ada ikatan antara C dan H. Ada berapa jumlahnya? Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali energi ikatan CH. CH atau HC nilainya 413. Kemudian ada satu ikatan antar atom karbon yang tunggal. Jadi 1 kali CC, hasilnya yang ini ya. Bedakan antara yang ikatan rangkap 2 dan yang tunggal, 348. Kemudian ada ikatan C dengan Cl. 1 kali C dengan Cl, yang ini nilainya 328. Ada lagi ikatan yang lain? Semuanya sudah terpakai. Kalau sudah terpakai, kita langsung hitung ulang. 5 kali 413, 2065. Ini tetap kali 1, 348. Ini juga tetap 328. Nah, inilah yang akan kita jumlahkan semuanya. Jadinya berapa? 2741 kilojoule per mol. Nah, kalau pemutusan dan pembentukan sudah kita hitung, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus bahwa delta H reaksi itu adalah jumlah pengurangan dari pemutusan atau yang di kiri dengan yang ada di kanan. Yang di kiri tadi 2695 dikurangi yang di kanan 2741. Ya, 2600 kurang 2700 minus hasilnya kan sekitar minus 46 kilojoule. Oke, seperti saja cara perhitungannya. Jadi triknya di sini adalah yang pertama, kalian mampu menggambarkan struktur molekulnya. Setelah itu, kalian bisa mengidentifikasi ikatan apa saja yang ada di dalam molekul-molekul tersebut. Baru nanti kemudian dihitung berdasarkan nilai energi ikatan yang diberikan di dalam soal. Oke, seperti itu. Selamat belajar. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.